Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini mata kuliah akuntansi biaya pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang biaya tenaga kerja. Nah, pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu apa sih? Biaya tenaga kerja itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga atau usaha fisik serta mental dari karyawan dalam mengelola produk. Penggolongan kegiatan tenaga kerja itu digolongkan pertama menurut fungsi dan pokok perusahaan, bisa digolongkan sebagai biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Menurut kegiatan departemen perusahaan, biaya tenaga kerja itu bisa terdiri dari untuk bagian percetakan berarti biaya tenaga kerja bagian percetakan, bagian penyelesaian biaya tenaga kerja bagian penyelesaian. Nah, selanjutnya menurut jenis pekerjaan itu biaya tenaga kerja mandor, berarti pekerjaannya adalah sebagai mandor. Biaya tenaga kerja operator, berarti pekerjaannya sebagai operator. Menurut hubungannya dengan pengerjaan produk, itu bisa digolongkan sebagai biaya tenaga kerja langsung, itu tenaga kerja yang langsung mengolah produk, dan biaya tenaga kerja tidak langsung, itu tenaga kerja yang tidak langsung mengolah produk. Nah, pencatatan akuntansi biaya tenaga kerja, ya, jurnalnya akuntansi biaya tenaga kerja. Kalau jurnal untuk mencatat hutang gaji, berarti jurnalnya gaji dan upah pada hutang PPh karyawan, pada hutang gaji dan upah. Kalau untuk distribusi gaji dan upah, berarti jurnalnya biaya dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, BOP sesungguhnya, biaya administrasi umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Pada saat pembayaran gaji, jurnalnya adalah hutang gaji dan upah pada kas. Pada saat pembayaran pajak, jurnalnya adalah hutang PPh karyawan pada kas. Nah, yang selanjutnya adalah insentif. Untuk meningkatkan produktivitas, banyak perusahaan menerapkan insentif untuk karyawannya agar dapat bekerja lebih baik. Ada beberapa metode insentif, diantaranya insentif diberikan dengan sistem premi berdasarkan kerja, ya. Ada beberapa metode, diantara metode sistem premi Harsley dengan rumus G sama dengan T buka kurung JS ditambah dengan setengah CH. Dan kedua adalah sistem premi Rowan, rumusnya G sama dengan 1 ditambah JH dibagi JT dibagi JST tutup kurung dikali dengan buka kurung JS dikali dengan T tutup kurung. Nah, dimana G sendiri itu adalah jumlah gaji atau upah, T itu adalah tarif upah per jam, JST adalah jam standar, JS adalah jam sesungguhnya, sedangkan JH adalah jam hemat, yaitu JST dikurangi dengan JS. Nah, selanjutnya insentif diberikan berdasarkan satuan hasil, itu ada namanya strike price work. Pada sistem ini, karyawan yang menghasilkan unit di bawah standar atau sama dengan standar mendapat upah persatuan standar. Sedangkan yang melebihi standar, maka kelebihannya dikalikan dengan premi insentif sebesar harga standar persatuan. Selanjutnya ada juga sistem Taylor. Sistem Taylor di mana perusahaan menetapkan tarif upah persatuan yang berbeda antara yang produktivitasnya standar dengan yang produktivitasnya tinggi. Oke ya, Bapak Aktof duduk aja di kursi ya. Kita masuk sekarang ke contoh soal. Diketahui standar waktu untuk pekerjaan nomor 007 adalah 10 jam untuk 10 produk dengan tarif per jamnya adalah Rp10.000. Tuan Agus dapat mengerjakan 10 produk tersebut selama 7 jam. Nah, yang diminta di sini adalah berapa upah yang diterima Tuan Agus jika perusahaan menggunakan insentif sistem Harsley. Dan berapa upah yang diterima Tuan Agus jika perusahaan menggunakan insentif sistem Rowan. Baik, kita jawab ya pertanyaannya. Pertanyaan A, berapakah upah yang diterima Tuan Agus jika perusahaan menggunakan insentif sistem Harsley? Nah, rumusnya G sama dengan TJ dikali JS ditambah setengah JH. Berarti T-nya adalah 10.000 dibuka kurung 7 ditambah setengah dikali 10 dikurangi 7. Untuk sistem Harsley, upah yang diterima Tuan Agus adalah sebesar 85.000. Nah, pertanyaan kedua,
Berapa upah yang diterima Tuan Agus jika perusahaan menggunakan insentif sistem ruan? Nah, jika menggunakan sistem ruan, maka upah yang diterima oleh Tuan Agus adalah sebesar 91.000. Nah, kalau kita lihat di sini, maka insentif yang lebih menguntungkan bagi Tuan Agus adalah jika perusahaan menggunakan sistem ruan, karena jumlah diterima oleh Tuan Agus lebih besar, yaitu 91.000 dibandingkan jika perusahaan menggunakan sistem Nestle. Baik, selanjutnya adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Pertama adalah setup time. Setup cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi. Pelakuan setup cost adalah dimasukkan dalam upah tenaga kerja langsung. B, dimasukkan sebagai BOP, biaya overhead pabrik. C, dibebankan kepada pesanan tertentu tetapi tidak sebagai unsur biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku maupun overhead pabrik. Nah, ada juga namanya waktu menganggur. Seringkali terjadi hambatan-hambatan waktu mengolah produk, sehingga karyawan menganggur, sedangkan karyawan tersebut harus digaji. Biaya tenaga kerja selama waktu menganggur dimasukkan ke dalam unsur biaya overhead pabrik. Contohnya, karyawan bekerja 40 jam per minggu dengan upah 20 rupiah per jam dari 40 jam kerja, misalkan 4 jam merupakan waktu menganggur. Maka jurnalnya adalah BDP, biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp720, BOP atau biaya overhead sesungguhnya Rp80, pada gaji dan upah sebesar Rp800. Nah, untuk selanjutnya, karena waktunya sudah selesai untuk pemaparan, maka kerjakan modul praktek akuntansi biaya pertemuan 9 ini yang sudah Pak Aktov upload di Google Classroom, dan wajib untuk dikerjakan, diupload kembali. Absensi akan diabsen apabila tugas modul praktek LTM akuntansi biaya pertemuan 9 ini sudah. Baik, sebelum Pak Aktov akhirin pertemuan hari ini, jangan lupa videonya di subscribe, di like, dan diisi komentar nama kalian dan hadir agar Pak Aktov bisa memberikan absen pada kalian hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.